Halo. Sup bro? Sup bro. I'm good. Indah. Siapa? Ya, Jod. Hi, Jod. I love your hair. Thank you. Yeah. How are you? Baik, baik. Baik? Heeh. Kayak gimana tuh baik tuh kalau boleh tahu? Baik. Baik aja. Oke. Oke. How's your day? Baik. Oke. Oke. Boleh kita main role play nggak? Role play? Yes, let's say kamu yang jadi psikolognya, aku jadi kliennya, and then kamu tanya kabar ke aku. Itu aja dulu. Ulang ya? Ulang. Oke. Oi, Halo. Ya. gimana kabarnya? I'm happy. Happy? Ya, excited. Sedikit capek, tapi ya lumayan terobati karena tadi ada beberapa hal yang menyenangkan lah di jalan pas kesini. Oke, thank you. Oke, thank you. Udah. It's a good for me. Itu baik buatku. Oh, oke. So, bisa dijelaskan baik buatmu itu seperti apa? Baik ya? Saya nggak bisa nih gini-gini kak. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, nggak tahu, nggak bisa. Gak bisa nih karena gak nyaman? Atau... Bukan nggak nyaman. Aku kalau ketemu orang baru memang begitulah. Yap, it's okay. Wajar. Tadi udah di belakang tahu mau nanya apa, tapi udah lupa sekarang. Habis ini lupa? Gak dicatat? Enggak. Ya udah, gak apa. Tapi ini. Apa? Mau nanya. Cheers. Mau nanya apa tadi ya? Enggak kak, aku lebih kayak gini sih. Ini problem ya. Menurut kakak nih ya. Sumpah. Sebentar, boleh? Oke. Sorry ya, sorry banget nih. Ya. Sebelum lanjut nanya. Ah. Oke. Mau minta sesuatu dong, aku mau challenge kamu sesuatu. Apa tuh? Oke, boleh teriak sekenceng-kencengnya nggak? Ah, It's fine. Lupakan kanan kiri depan Bener ya? belakang, even me, yes? jangan marah ya. No, it's fine. Aku yang ngasih kesempatan buat Oke, ke kamu. oke. 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 Jangan marah ya. Ya, thank you Tani. Kontol! Oke. Good then. Oke. Sudah? Udah. Udah. Masih mau ada yang diteriakin? Udah nggak? Udah. Oke. Apa yang mau ditanyain? Ada sih kayaknya aku ngerasa aku nggak bisa fokus. Kayak banyak nih, kayak isi kepala tuh kayak banyak banget. Oke. Sometimes tuh kayak ini sebenarnya udah lama sih, cuman baru bener-bener mulai kerasanya tuh pas ngerjain streaming ini. Karena kayak di kepala tuh banyak skenario, banyak apa yang pengen aku plan segala macem. Kadang tuh sampai bisa dibilang sampai mau tidur pun tetap kepikiran. Tapi problemnya, aku ada beberapa problem. Aku ngerasa, aku nggak tahu sih ini defense mekanisme atau enggak. Pertama aku nggak bisa fokus. Yang kedua, agak susah untuk serius. Kayak agak susah udah serius. Kelihatan kan? Tos dulu. Nah. Oh, oke. Terus yang terakhir aku begini. Kadang ngerasa apa yang ada di kepalaku, kalau buat orang lain aku tahu. Misalnya aku tahu kayak buat teman-temanku harus ngapain aja aku tahu, tapi buat diri sendiri aku ngulik aku nggak tahu. Nggak pernah ketemu jawabannya. Oke. Dan ada di beberapa saat titik aku ngerasa gue nggak kenal diri gue gitu. Oke. Itu sih paling. Oke. Kalau ada di beberapa titik kamu ngerasa nggak kenal sama diri kamu, so far yang kamu sudah kenal tentang diri kamu apa? Selain tadi kamu orang yang nggak bisa serius. Mungkin itu salah satunya ya. Yang kedua, aku agak susah express myself Oke. ke depan orang, bahkan orang terdekat. Oke. Jadi adalah mungkin kalau misalnya untuk bahkan sama nyokap, sama bokap juga kadang aku sampai detik ini tuh nggak pernah sharing. Bahkan ngomong kayak I love you tuh nggak pernah secara langsung. Oke. Karena ada rasa, menurut aku kayak ada gap. Mungkin trauma masa kecil juga atau apa nggak tahu ya. Jadi selalu lewat chat. Dan aku selalu hindarin conversation di meja makan. Oke. Karena? Nggak tahu pas. Something weird. Iya, something weird aja gitu. Oke. Berapa bersaudara? Aku punya adik, tapi gapnya lumayan jauh, 11 tahun. Dekat tapi sama adik? Oh enggak dong. Sama sekali tidak? Iya.
Terus berarti Bahkan interaksi, sampai adik aku aja, ini kayaknya fakta juga sih. Kayak aku punya adik aku kalau mau nyampein sesuatu aja harus lihat nyokap. Karena sejarang itu conversation. Jadi Kayaknya nyokap jadi jembatan. dari dia lahir sampai sekarang ya conversation paling 7 kali lah. Masih sempet kehitung jari ya, saking dikitnya ya. Kenapa? Emang apa rasanya kalau misalnya harus conversation langsung? Nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu apa yang harus dibahas. Bukan yang nggak peduli ya, tapi kalau di belakang juga aku kadang nanyain kabar gitu. Oh, oke. Tapi nggak, pasti perantara itu selalu nyokap. Gitu. Sama kayak kalau misalnya aku nanya tentang adik atau tentang bapak pasti selalu nyokap. Oke. Tapi kalau nyokap nanya apa tentang apa gitu kan, kayak kan biasalah parents being parents kan, ngetik panjang-panjang, aku cuma ya oke gitu. Gitu loh, nggak pernah mau kayak nanggepin conversation aja. Oke. Tapi kalau sama orang, sama temen? Karir mungkin. Karir? Topik karir aja. Oh, topik yang lain? Jarang. Ngindarin conversation? Iya. Apa yang? Lebih kayak conversation soal kayak mungkin apa yang aku rasain atau apa segala. Tapi kayak conversation kayak tentang karir, tentang pertemanan segala macam ya. Nah, pekerjaan masih oke. Yes. Oh, oke. Berarti kalau gitu interaksi di keluarga kayak gimana sebenarnya? Kalau misalnya ternyata gapnya sejauh itu, terus se-avoid itu sama conversation, berarti interaksi di keluarga seperti apa? Paling ini ya, aku paling cerita sedikit ya. Jadi aku dari SMA selesai itu aku memang nge-YouTube ya, nge-YouTube terus habis itu aku sempat tinggal sendiri sampai aku balik lagi sekitar tahun lalu. Oh, Untuk baru tinggal lagi bareng sama mama. Lumayan lama juga berarti. Tapi kadang balik-balik juga. Nah sebelum kesini berarti aku udah sekitar setengah tahun lah tinggal bareng. Ya conversationnya paling di meja makan, cerita tentang kayak kerjaan kayak gimana, pacarku gimana, Grace gitu-gitu segala macem. Ya sisanya ya aku masuk studio, live streaming atau bikin konten, balik, rokok, udah. Seadanya aja gitu. Dulu sebelum YouTubean, sebelum streaming, gimana conversation? Apalagi pas masih sama-sama tinggal satu rumah nih. Sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri, kemarin kan mungkin kerasa lebih kerasa lebih gap lagi tuh karena kan emang udah sempat lama tinggal terpisah, terus baru deket 6 bulan lagi gitu kan. Jadi pasti masih ada momen awkwardnya lah gitu. Tapi sebelum akhirnya kamu mutusin untuk tinggal sendiri tuh gimana interaksinya? Tipikal orang parent strict aja sih. Oh, oke. Jadi apapun yang dia, misalnya kan emang yang dikasih tahu kan memang benar. Mungkin dididiknya disiplin ya, segala macam. Tapi karena mungkin dari kecil segala macam. Tapi ya aku nggak blaming orang tuaku juga kayak, maksudnya kayak emang mungkin cara mengajarnya seperti itu aja kan, cara ngedidiknya. Jadi kayak memang dari sekolah tuh semua kayak dilesin, tek, dilesin. Bahkan kayak mungkin SMP aku juga sempat jadi guru juga, segala macam. Jadi conversation jarang. Paling conversationnya cuma kayak diomelin, diem, di belakang meledek, udah gitu aja. Tapi pernah nggak ada momen kalau kamu diomelin, kamu lawan? Oh iya ada dong. Ada. Pasti. Nah terus respon orang tua gimana? Ya pasti makin marah lah. Makin marah. Cuma yang aku lihat mungkin growing up ya, orang tuh udah nggak seperti itu lagi sih. Mungkin kayak maksudnya walaupun aku kayak mungkin agak buat salah, responnya itu udah bukan marah lagi. Mungkin karena memang aku udah umur 27 juga kali ya. Iya. Pernah nangis depan orang tua? Hitung jari, oke. Hitung jari. Sekalinya nangis, respon orang tua gimana? Nyuruh diem atau marahin dan menyalahkan karena kamu nangis atau ya udah? Di umur kapan nih? Di umur yang berapapun kamu inget deh. Ujungnya kalau aku udah mulai nangis ya aku kabur. Oh, jadi kenapa kabur? Ya nggak pengen aja dilihat nangis. Karena? Men don't tells. Kalau standar TikTok. Nggak tahu kayak punya mungkin punya gengsi aja kali mungkin. Gengsi aja maybe. Gengsi. Artinya berarti orang tua kamu, mungkin orang tua ya, terutama orang tua deh, kalau adik mungkin karena kan gapnya lumayan jauh ya. Orang tua kamu pernah menunjukkan sisi emosinya juga nggak sih? Maksudnya kayak even mereka nangis atau kayak mereka, mama nggak suka kamu kayak gitu atau kayak mama hari ini capek banget gitu, itu dilakuin nggak? Mungkin ada ya, cuma karena nggak terbiasa sama conversation itu pasti aku selalu menghindar. Oke. Gitu. Dari kapan kamu merasa bahwa conversation dengan keluarga adalah hal yang weird, udah lama, mungkin last 10 years, 5-10 tahun. Oke, karena apa awalnya? Ya mungkin ya balik lagi, mungkin didikan yang terlalu strict ya. Mungkin salah satu ininya itu. Yes, oke. Cuman yang dari sekarang udah mulai better karena aku punya pacar juga namanya Grace. Kadang kalau misalnya aku cerita sesuatu ke dia, dia kadang cepuin ke nyokap. Oke. Gitu. Jadi kayak
kadang kalau lagi makan dibahas gitu segala macam. Oke. Dan akhirnya terjadi lah conversation itu. Ya, tapi kadang pas di conversation itu aku nggak ngerasa nyaman gitu. Nah, sama Grace ada conversation dong? Ada pasti. Kenapa bisa nyaman? Kenapa, Grace? Oh, ini Grace. Iya. Halo Grace. Sehat Grace? Sehat katanya. Lama-lama psikolog yang kena mental. Apa ya kenamanya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Waktu kamu conversation sama Grace, respon Grace kayak gimana? Apa ya? Ada beberapa, tapi kalau misalnya kayak mungkin deep talk ya, deep talk yang mungkin aku sampai nangis juga di depan Grace itu mungkin juga terhitung jari gitu. Oke. Segala macem. Oke. Berarti kalau misalnya nggak sampai deep talk nih, umumnya deh, umumnya respon Grace gimana kalau kamu lagi conversation? Kalau kalian lagi conversation? Aku kalau conversation sama Grace mau ngomong apa juga kadang aku bercandain terus. Karena gitu. itu salah satu problem aku. Kadang kayak ada fase di mana aku udah pacaran, awal pacaran tuh dia marah banget. Karena nggak pernah nganggep serius. Oke. Emang apa sih yang kamu rasain kalau kayak sesuatu akhirnya kamu menganggap itu secara serius atau kamu berubah untuk serius tuh apa yang kamu rasain? Aku nggak tahu aja, kayak mungkin udah too much gitu ya di kepala. Jadi kayak harus ngadepin sesuatu yang serius lagi kayak nggak sanggup. Iya, bahkan yang di kepala nggak kelar-kelar kan tiap hari. Iya. Oke. Ketika udah mulai overthinking ngadepin banyak hal di kepala, pernah coba write it down nggak sih? Ditulisin apa aja yang dipikirin. Coba deh. Gini, overthinking itu kebiasaan manusia. Semua orang tuh pasti overthinking. Tapi yang jadi masalah adalah kalau overthinking ini tidak pernah berubah jadi aksi. Oh, itu overthinking nih? Yes. Oke. Itu tapi kan penyebab kenapa seseorang bisa overthinking ini banyak nih. Bisa karena, jadi gini, kita mundur lagi berarti. Kenapa banyak hal yang kamu pikirin? Karena kamu tidak terbiasa punya... Sorry dok, aku potong ya. Yes. Yang aku pikirin itu selalu apa yang bakal terjadi kepada orang lain, teman-teman terdekat, pacar segala macem. Oke. Jadi pertanyaan aku adalah, yang ada di kepala nggak pernah soal aku. Oke. Gitu. Makanya ketakutanku sekarang adalah selain mati miskin ya, mati miskin enak banget sih anjing. Oke. Yang aku takutin one day aku nggak tahu ini aku hidup tuh mau ngapain. I see. Oke. Kenapa kamu mikirin orang lain? I don't know. Kalau misalnya sesuatu terjadi sama mereka, apa yang menurut kamu bakal terjadi sama kamu? Misal kamu nggak mikirin mereka deh, kamu nggak mikirin mereka bentar aja. Apa yang kamu rasain? Kalau aku nggak mikirin mereka bentar, mau ngapain aku? Kenapa nggak mikirin hal lain? Kenapa nggak mikirin diri kamu sendiri? Karena aku nggak tahu apa yang harus dipikirin. So what do you want for life? Selain jangan mati miskin. Fuck. Apa ya? Selain kaya raya ya, kaya raya punya lampu apalagi ya? How to become rich? Itu udah jauh-jauh lagi di pikiranku sekarang. Udah jauh-jauh lagi? Udah jauh, kata rich udah jauh banget di kepalaku. Oke. Terus gimana? At least gimana nggak mati miskin deh? Iya. Ya yang harus dilakuin apa supaya nggak mati miskin? Kerja. Yap. Kerja. Kerja dan kerja mah. Oke. Rakyat labora, bekerja dan berdoa. Baik. Kamu pengen Grace kayak gimana? Atau apa yang sering kamu pikirin tentang Grace? Karir. Karirnya Grace. Karir. Kesehatan. Mental sih. Sama mentalnya Grace. Oke. Bisa nggak kamu coba melakukan hal yang sama ke orang lain biasanya, terus kemudian kamu lakukan ke diri kamu sendiri? How? Ya pertanyakan hal yang sama. Kalau kamu mempertanyakan gimana ya karir Grace ke depan, gimana ya kondisi mental Grace sekarang, Grace happy nggak ya? Kamu tanyain itu ke diri kamu sendiri. Start dari? You asking why-nya aja. Sama kayak gimana kamu mulai mempertanyakan orang lain di kepala kamu. Atau, yang tadi aku bilang, kalaupun kamu mempertanyakan orang lain itu, coba kamu tulisin, kamu write it down. Jadi kamu bisa rumusin itu sendiri, at least satu persatu tuh keluar. Jadi kalau satu persatu keluar, kamu punya space untuk diri kamu sendiri. Oke. Masalahnya adalah somehow kamu juga mungkin gak punya space untuk diri kamu sendiri karena terlalu banyak yang kamu pikirin. Gitu. Oke. Coba untuk tulisin,
Misalnya kayak ini karir Grace ke depannya gimana ya? Kamu tulisin aja apa yang ada di kepala kamu. Kalau udah ditulisin, diskusiin itu sama Grace. Diskusi? Nggak bisa sendiri? Kalau sendiri, pada akhirnya jawabannya bisa sesuai nggak? Atau pada akhirnya bisa nemuin jawabannya nggak? Belum tahu sih. Nah, Belum tahu. masalahnya kan kamu mempertanyakan orang lain. Artinya butuh keterlibatan orang yang bersangkutan dong. Oke. That's why alangkah lebih baik untuk didiskusikan. Nah, let's play a game. Oke. Ayo. Oke. No, it's another game. Oke. Tapi bukan antara kita. Aku pengen kamu mainin game ini sama Grace. Apa yang kamu pertanyakan tentang Grace, kamu tulis. Terus kamu diskusiin sama Grace. Terus minta Grace untuk mempertanyakan sesuatu juga tentang kamu. Oke. Ya, dia tulis juga, and then kalian sama-sama diskusi. Jadi kamu dan Grace sama-sama punya pertanyaan tentang kalian. Terus kalian diskusiin. Oke. Nah, siapa tahu pertanyaan Grace adalah hal yang sering terlupakan dari diri kamu. Atau siapa tahu pertanyaan Grace adalah sesuatu yang selama ini kamu pertanyakan juga, tapi karena kamu terlalu banyak mempertanyakan orang, jadi kamu lupa untuk mempertanyakan hal ini. Oke. Ya? Oke? Itu dulu aja. Oke. Ya? Kalau masalah nggak bisa serius, it's okay, aku rasa itu adalah katarsisnya kamu untuk mengurangi ketegangan ketika sama orang lain. Karena menurut kamu conversation yang terlalu serius itu akan bikin kamu pusing, which is itu adalah hal yang bisa bikin kamu merasa lebih tegang. That's why mending kamu bercandain. Oke. Gak apa-apa kalau itu adalah jadi hal yang bisa jadi katarsis selama tidak mengganggu, gak apa-apa. Jadi gak harus selalu serius juga kok. Oke. Oke? Udah? Dah? Oke. Aman? Aman. Oke. Thank you. Thanks, G. Yes. Finally. Kita bertemu. Pas dilihat Kalinda aku langsung mau deh. Aku pun nanya gitu tadi, Ya. Niko ada nggak? Gitu. Terus kayak Niko nggak bisa hadir. Ya, gitu. Cuman kenal sama Niko doang lagi. Ternyata keburu ya Buntung. Ternyata keburu. Oke, gimana kabarnya hari ini, Nik? Baik Kak. Baik. Sehat. Oke. Alhamdulillah. Dengar-dengar baru landing dari Bali. Landing dari Bali terus tadi aku langsung ke PIK MC dulu. Gitu. Best. Tapi udah cukup istirahat? Belum Walaupun sih. mungkin tidak ada kata cukup ya kayaknya buat kalian akhir-akhir ini ya. Jujur belum sih gitu. Jujur belum. Oke. Tadi aku nge-MC 50% nyawa Kak, udah setengah nyawa aku kayak melayang. Serius? Pas nyampe rumah tadi aku liat Kalinda, tadi aku udah gak mau ikut ini kan, maksudnya Iya, kayaknya iya. gak keburu deh. Pas liat Kalinda, Kalinda yaudah deh. Terima kasih Buru-buru loh, deh. aku merasa sangat tersanjung jadinya. Tapi tuh ini sih, maksudnya tuh emang iya kejadian karena apa ya, kayak kita present something ke orang lain, terutama kayak berhubungan sama kayak apa ya, sesuatu yang berkaitan sama pekerjaan-pekerjaan kayak MC gitu kan, psikolog gitu. Itu kan kita harus all out ya gitu, walau kita capek atau apa segala macam. Karena aku kerasa banget pas selama bulan puasa ini, kalau sesi konseling siang-siang bolong nih atau sore-sore menjelang buka, itu aku lagi ngomong, mulutku ngomong, tapi otakku tuh gini, gue tadi ngomong apa ya? Lupa. Gue ngomong apa sih gitu, kayak ini gue mau bahas apa sih gitu ya. Emang tantangannya, jadi aku paham banget pas tadi kamu bilang kayak benar-benar sisa 50% pas kamu MC. sumpah, capek Tapi banget. keren sih, kamu tetap profesional jalanin itu. Yang harus So, ya. is there something that you want to tell me? Sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari yang waktu kita ketemu di seminar itu. Oke. Waktu itu kan kita ngobrol soal berdamai sama diri sendiri ya. Yes. Iya. Kayak masalahku nggak jauh-jauh dari situ Kak. Oke. Jadi kayak aku merasa dalam satu state aku berhasil berdamai sama diri sendiri, kayak aku bisa menertawakan segala sesuatu yang mungkin belum berhasil di hidup aku gitu. Terus juga bisa kayak ya udah even kayak papa nggak ada aja, maksudnya bisa ya udah nggak ada, aku bisa let go-nya. Benar-benar jadi outputnya jadi bercanda, jadi jokes gitu. Oke. Aku nggak gampang tersinggung juga sama orang.
Cuma kayaknya jadi efeknya tuh ke kepercayaan diri aku, Kak. Kenapa tuh? Aku merasa jadi nggak percaya diri dalam melakukan segala sesuatu gitu. Aku merasa kayaknya dibanding gue bakal selalu ada orang yang lebih baik daripada gue deh gitu. Of course. Ya, dan aku merasa kayak dalam setiap kesempatan yang aku terima, aku mikir tuh jadi kayak worst case dulu dibanding best situation yang bisa terjadi. Yap. Padahal kan kemungkinan mungkin 50-50 ya. Benar, setuju. Tapi aku selalu kayak, nih kalau misalnya gue gagal gimana nih? Oh, jadi mikirin gagalnya dulu daripada berhasilnya. Oke. Terus berarti gimana selama ini yang dilakuin untuk akhirnya bisa handle situasi itu? Selama ini aku bisa handle dengan kayak, ya udah coba pas setiap itu overthinking lagi datang. Yap. Aku kayak butuh waktu tapi cukup lama, Kak. Itu lama itu bener-bener kayak aku harus stres dulu yang 2 jam kayak aduh gue cupu banget dah, aduh gue nggak bisa apa sih gue, merasa kurang terus aja gitu ya. Baru lama-lama mungkin kayak karena ada aktivitas lain jadi akhirnya lebih ke dilupain kali ya mungkin daripada dijawab gitu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Akhirnya lupa dengan sendirinya. Iya. Tapi akhirnya setiap itu datang lagi ya begitu tetap lagi ganggu siklusnya. lagi. Iya. Oke. Ketika overthinking itu datang, terus akhirnya terlupakan. Terus akhirnya yaudah nih misalnya kayak tadi kamu dapat kerjaan sesuatu, terus kayak ini kayaknya ada orang lain deh gitu kan yang lebih baik dari aku gitu. Terus ketika akhirnya kamu ngerjain hal itu, hasilnya apa? Kamu dapetin hasil yang baik kah? Kamu merasa kayak ternyata gue bisa nih gitu atau gimana? Beda-beda sih. Ada kalanya aku merasa nyata gue bisa ya gitu. Tapi ada kalanya jadi kayak ya begitu doang lagi gitu. Ya kurang ini lagi, kurang itu lagi. Itu baru terjadi baru-baru ini bahkan kayak kemarin tuh kan sempat ada Ariel Noah di sini. Ada satu momen di mana biasanya aku tuh kalau misalnya lagi nongkrong gini aku main gitar, aku nyanyi, ya gitu-gitu lah. Kemarin tuh dikasih gitarnya ke aku. Ariel pun udah bilang, ayo nih lo yang main deh, gitu. Mau lagu apa? Lu taunya lagu apa? Gitu. Aku tuh bingung Kak, kayak di otakku tuh kayak aduh. Tapi ntar udah banyak tuh lewat di pikiran tuh kayak ntar kalau misalnya temponya salah gimana, kalau nggak hafal chordnya gimana, kalau misalnya si Ariel nggak senang sama hasil gua gitarin tuh gimana. Akhirnya kesempatan lepas. Aku kayak lebih merelakan udah nih si Brevi aja yang main gitu. Gitu. Terus rame tuh video di TikTok ada klip yang aku tonton. Komennya juga gitu, si Niko nggak bisa memanfaatkan kesempatan datang padahal di sisi lain dia katanya overthinking, katanya dia butuh spotlight, katanya dia butuh orang biar notice keberadaan dia, tapi giliran kesempatan yang datang dia nggak ambil. Nah itu aku merasa pas aku baca nggak jadi marah, jadi kayak bener ya anjing kok nyata, akhirnya menyadari. Iya nyata kok takut ya manfaatin kesempatan datang ya gitu, kok seburuk itu kepercayaan diri aku ya gitu. Oke. Nah ketika kemarin itu kejadian terus akhirnya bisa iya juga ya kenapa ya kok gitu. Pembelajaran yang akhirnya didapat untuk nextnya berarti harus gimana, udah kepikiran belum? Udah, aku setiap overthinkingnya datang jawabannya selalu sama Kak, jawabannya selalu kayak berarti next gue harus lebih berani lagi nih. Tapi and then next begitu lagi. Jangan begitu lagi, berulang lagi gitu. Oke. Aku mikir mungkin apa ini karena aku yang terlalu menerima kekurangan aku sebegitunya. Jadi kayak udah berdamai. Jadi nggak bisa embrace kelebihannya akhirnya. Iya gitu Kak. Oke. Ngerti sih. Oke, gini Nick. Proses berdamai itu bukan final sebenarnya. Jadi bukan karena kayak, gue udah berdamai sama diri gue sendiri and then titik, udah gitu. Berdamai itu ada terus, proses kita harus berdamai sama diri kita tuh ada terus. Let's say misalnya gini, kamu udah berdamai sama, misalnya sepeninggalan ayah misalnya gitu kan, udah berdamai dengan itu. Tapi bukan berarti sama hal lain kamu otomatis berdamai. Bisa jadi sama hal lain tuh kamu sulit gitu loh. Maksudnya karena kayak ya levelnya beda, situasinya juga berbeda. Jadi kalau ngomongin berdamai itu tuh lifetime, bukan sesuatu yang kayak kemarin gue udah berdamai sama yang ini, kok sama yang ini nggak bisa? Ya karena memang berdamai itu bukan output yang sekali kita berdamai terus selesai, enggak gitu. Ada terus, itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau tadi kamu bilang kayaknya emang ada orang lain deh yang lebih baik dari aku. Emang iya, even me. Selalu ada orang yang lebih baik daripada aku. Everyone. Misalnya siapapun tuh, misalnya Gary gitu kan, selalu ada orang lain yang lebih baik dari dia. Atau Arab, selalu ada orang lain yang lebih baik dari dia. Selalu ada orang lain di sekitar kita yang lebih baik dari kita. Tapi ada orang lain yang lebih baik dari kita bukan berarti kita jadinya terlihat buruk. Gitu loh. Ketika ada orang lain yang lebih baik dari kita bukan berarti kita nggak baik. Gitu. Karena ya misal deh gini deh, anak kecil sekolah dasar, anak kelas 6 SD sama anak kelas 4 SD. Siapa yang lebih banyak tahu tentang pelajaran?
harusnya. Anak kelas 6. Anak kelas 6 dong. Ya. Tapi apakah anak kelas 4 SD pasti tidak lebih pintar? Belum tentu. Karena bisa jadi dia pintar di saat dia kelas 4 itu. Atau dia pintar di bidangnya. Nah si anak kelas 6 ini juga pintar di kelasnya dia ketika dia kelas 6. Gitu loh. Itu yang tadi aku bilang kayak ketika ada orang lain yang lebih baik dari kita, bukan berarti kita buruk. Bukan berarti kita tidak mampu melakukan sesuatu yang baik juga. Beda ininya aja, beda bukan level juga ya. Beda situasinya aja. Gitu. Apakah kita akan nyampe ke titik itu? Mungkin. Apakah kita mau nyampe ke titik itu? Ya belum tentu. Kan gitu. Atau apakah ketika kita sudah nyampe ke titik itu maka kita sudah jadi yang terbaik? Enggak. Karena kan ada lagi yang di atasnya. Yeah. Si anak kelas 4 udah nyampe ke kelas 6, apakah dia sudah jadi yang terbaik? Belum tentu juga. Karena ada anak kelas 1 SMP, 2 SMP, bahkan ada anak kelas 3 SMA, misalnya kayak gitu. Itu yang harus dipahami, mindset itu. Gitu loh. Jadi, menjadi tidak lebih baik dari orang lain itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa lakuin sesuatu. Dan ketika kamu mikirin tentang worst case, itu bagus banget nih sebenarnya. Tapi, kamu juga harus tetap prepare for do the bestnya. Gitu loh. Kayak prepare for the worst iya, tapi berusaha untuk melakukan yang terbaiknya juga iya gitu. Jadi in case kamu mikirin kayak aduh ini gimana ya kalau gini, ini gimana ya kalau gini, ini gimana ya kalau gini. Coba dibalik, gimana kalau bisa? Atau gini, cari antisipasinya. Kalau misalnya kamu mau keluar rumah, lihat di luar rumah tuh mendung. Biasanya yang ditakutin apa? Hujan. Hujan. Yeah. Supaya nggak kehujanan harus ngapain? Pakai payung. Pakai payung kan? Antisipasi dong. Ya. Beda kalau misalnya gini, duh mendung lagi, ya ntar kalau gue kehujanan gimana? Ya kalau kehujanan ntar gue sakit, kalau udah sakit ntar gue gak bisa datang ke acara. Kalau gue gak bisa datang ke acara ntar gue di blacklist sama panitia. Kalau gue di blacklist sama panitia gue gak bisa dapat kesempatan kerja lagi. Semua tentang worst case, tapi kita lupa ada antisipasi untuk kita bisa menangani worst case ini. Nah, aku pengen ngajak kamu untuk fokus ke antisipasinya bukan worst case-nya. Oke, udah tahu worst case-nya apa, and then apa antisipasinya. Misal, aduh gimana ya kalau gue nggak bisa? Oke, tanya tuh ke diri sendiri. Yang bikin gue ngerasa nggak bisa apa? Oh ternyata ini adalah field baru buat gue. Oh ini tempat baru buat gue. Oke, antisipasinya berarti gue harus cari tahu. Apa nih tempat ini tuh tentang apa? Gue bakal ketemu sama siapa aja? Orang-orang itu kayak gimana? Antisipasi. Kalau ternyata, balik lagi soal hujan dan mendung. Kalau ternyata hujannya beneran kejadian, at least kamu bawa payung. Ya kan? Tapi kalau ternyata hujannya nggak jadi, bawa payung kan nggak masalah. Gitu loh. Jadi itunya gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kamu belajar sesuatu dari kesalahan kamu, oh ya next harus gini, next harus gini, next harus gini. Oke. Secara logik, secara kognisi mungkin tahu next harus apa. Nah, berarti yang kurang apa? Dilakukannya. Itunya. Nah, dilakukannya ini bisa jadi antisipasi ketika worst case-nya udah mulai kepikiran. Misal kepikiran worst case terus ini kayaknya kejadiannya sama kayak kemarin deh. Oh kemarin tuh gue belajar harusnya gue bisa lebih manfaatin kesempatan dengan cara gini. Yaudah gue jadiin antisipasi itu untuk gue lakuin sekarang. Jadi at least kegagalan yang kemarin gitu ya. Pelajarannya tuh bukan cuma di kepala doang tapi beneran dilakuin. Nah yaudah sekalian aja jadiin antisipasi dari ketakutan berikutnya. Kebayang gak maksudnya? Gitu. Oke, ada tanggapan dulu gak? Kalau ngomongin soal mengantisipasi, kalau misalnya halnya itu kita belum menemukan cara mengantisipasi gimana? Kalau kita nggak nemuin cara antisipasinya, oke. Misal aku kasih Ya, konteks dulu kali contoh. Ini kayak fenomena yang terjadi di streaming ini gitu. Aloy dengan segitu banyak orang sadar keberadaannya segala macam gitu. Secara gain angka dia paling gede. Padahal kita berdua datang bareng gitu. Kita dari rumah yang sama, kita tinggal bareng segala macam gitu. Masuk pun bareng ke sini gitu. Yep. Terus kayak aku tuh sebenarnya jelas happy ya kayak. Maksudnya dengan karir teman aku yang berkembang sebegitu luar biasa, aku happy sekali gitu. Tapi memang nggak bohong, ada lah perasaan kayak Pasti. ih guanya kapan ya gitu kok kayaknya ketinggalan terus dari orang, kok kayaknya dilangkain terus ya semua orang gitu. Nah, aku nggak pernah tahu tuh gimana cara mengantisipasi itu karena jadi kayak setiap hal itu datang kadang-kadang ada momen dimana aku kayak percuma lah dipikirin juga nggak nemu jalan keluar kok, jadi kayak percuma aja sedih gitu. Oke. Ya buat ya udahlah gue pura-pura bego aja, pura-pura bohongin diri sendiri deh gitu. Akhirnya outputnya selalu kayak gitu. Oke. Kalau ngomongin itu, kalau kita ngomongin antisipasi ya dari kasus itu, somehow antisipasi itu kita harus punya bukan untuk mendapatkan sesuatu sama kayak apa yang orang lain dapatkan.
gitu loh. Kalau misalnya ukuran kamu adalah mengantisipasi untuk supaya kayak dia atau dapetin yang sesuatu yang orang lain udah punya, itu kadang susah. Kenapa susah? Karena kan kacamatanya jelas beda. Gitu, kacamatanya beda, situasinya beda, posisinya beda, orangnya juga beda. Jadi si antisipasi ini nggak selalu work sebenarnya gitu. Tapi kalau antisipasi ini berfokus sama diri kamu sendiri, itu baru bisa. Contoh misal gini, lagi-lagi mendung sama hujan nih. Kalau kamu bilang antisipasinya bawa payung, mungkin aku bisa bilang antisipasinya bawa jas hujan, bisa aja kan? Tapi ujung-ujungnya kan itu tetap terlindungi dari hujan kan. Nah, cara antisipasinya tergantung apa? Sumber daya kita masing-masing, potensi kita masing-masing, kelebihan diri atau keterbatasan kita masing-masing. Nah, sama kayak kamu, ketika kamu mikirin antisipasinya ini, tanyanya ke diri sendiri, apa yang bisa saya lakuin? Apa yang saya nggak bisa lakuin? Sumber daya yang saya punya apa? Keterbatasan saya apa? Jadi kalaupun kamu antisipasi, kayak tadi misalnya hujan kamu mau bawa payung, kamu harus pastiin dulu kamu emang punya payung. Jangan karena orang lain kalau hujan bawa payung terus kamu rasa kamu juga harus pakai payung. Banyak cara gitu. Kamu bisa pakai jas hujan, kamu bisa order Grab, misalnya naik Grab gitu loh. Atau apa kayak kamu bisa cuma sekedar lari terus tutupin kepala kamu pakai jaket misalnya, kan banyak caranya. Jadi semua tuh balik sebenarnya ke kapasitas yang kita bisa gitu. Terus kalau tadi kamu bilang kok dia terus ya guenya kapan gitu kan. Itu kan kesannya jadi kayak berlomba nih. Kayak dia udah nyampe sini, gue masih di sini-sini aja. Gue kapan nyampe sini? Coba pikirnya bukan untuk mencapai sesuatu yang dia sudah raih, tapi mencapai sesuatu lebih banyak atau lebih maju dari gue yang kemarin. Jadi fokusnya bukan orang lain tapi guanya, sayanya. Ya dia biarin dengan dia gitu loh. Dengan caranya dia, dengan masanya dia gitu, dengan spotlightnya dia. Kamu dengan diri kamu. Dikit, kecil gak apa-apa, at least berprogres. Kayak misalnya kemarin kehilangan kesempatan untuk main gitar gitu kan. Nextnya ya kamu harus bisa manfaatin itu. Dan ketika itu sudah kamu lakukan, berarti kan kamu maju satu langkah dari kamu yang kemarin. Gain something dong. Walaupun mungkin bentuknya dan jumlahnya dalam tanda kutip beda sama orang lain. Gitu. Itu tapi maksudnya kalau misalnya itu kita udah sampai di state bisa untuk menerima jadi goalnya sekarang berarti kan aku at least bisa lebih baik dari aku yang kemarin. Gitu. Yes, betul. Gimana caranya untuk menghadapi tekanan-tekanan yang datangnya dari luar? Misalnya kayak komen-komen yang kadang aku tahu kalau misalnya aku baca aku pasti sedih. Gitu. Tapi kadang kan kebaca juga ya karena kan manusia kayak kita sih kayak suka cari penyakit gitu loh kayak. Ini kalau dipencet nih pasti banyak nih head comment-nya nih. Kadang-kadang aku pencet juga tuh. Iya. Gini, tekanan dari luar tuh kan kita nggak bisa predik, kita nggak bisa kontrol ya. Mempengaruhi kita pasti gitu. Apakah nggak boleh sama sekali kita terpengaruh? Ya nggak juga, namanya kita manusia kan, pasti ada aja pengaruhnya. Tapi kita yang harus sadar kapan kontrolnya sih. Once kita terpengaruh, kita udah ngerasa terpengaruh, kita yang harus bisa cut itu. Wah ini gue udah kepengaruh nih, yaudah gue selesai, gue nggak baca lanjut. Yang salah adalah ketika kita kepengaruh, kita masih terus lanjut baca, itu yang salah. Gitu loh. Misal nih contoh nih, aku pun sampai sekarang jujur masih suka kepengaruh kok sama komen-komen, apalagi kalau kayak ada orang-orang yang nggak setuju gitu sama pendapat gitu, itu kayak gitu kan. Tapi kalau aku ngerasa nih aku udah mulai, kalau aku patokannya gini, kalau aku udah mulai ngebales head comment, udah mulai ngetik, itu tuh jadi warning buat aku bahwa dah nggak, lo udah kepancing nih dah, nggak bisa dah, lo harus diem dah. Jadi kalau udah mulai aku diem, aku hapus, aku tinggalin. Itu event balasnya nggak marah nggak? Nah kalau udah marah, kalau nggak marah tuh kadang masih aku lanjutin. Misal ada yang, kalau aku kan bisa gini, kalau ada yang head comment, kadang tuh kalau lagi moodnya bagus nih gitu, aku balas tapi nggak marah gitu, aku balas nggak marah gitu kan, ya udah itu masih kayak ya udah aku biarkan diriku melakukan itu. Tapi kalau aku udah kepancing terus aku dengan jelas tuh ngetiknya cepet-cepet, terus kayak kalimatnya udah mulai mengarah ke emosional, itu pasti aku langsung hapus, aku pindah gitu. Entah aku tutup komennya atau ya aku pindah ke konten lain atau ya aku scroll aja gitu. Jadi kalau kita 100% menghindari diri kita untuk nggak baca head comment susah. Pasti kan ya tadi ya kepencet lah, ya tetap kebaca lah, atau sengaja atau nggak sengaja itu susah. Tapi kita yang harus punya kontrol ketika ini sudah kebaca dan kitanya sudah mulai nggak enak di sini, itu kita yang harus tahu kapan ngeremnya. Itu yang terpenting sebenarnya. Gitu. Oke? Ya. Ingat tadi berarti fokusnya apa? Soal antisipasi tadi. Ya, jadi lebih baik dari yang kemarin juga. Oke. Cobain aja pelan-pelan. Ya? Ya. Good luck. Oke. Thank you, Nick. Terima kasih, Kak Indah. Terima kasih banyak. Sama-sama, dengan senang hati.
Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Aloy. Apa kabar, Aloy? Iya, sehat. Sehat. Iya. Oke, gimana hari ini? Biasa aja. Biasa Iya, aja? maksudnya kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja. Oke. Ada yang mau diobrolin? Ada yang mau diceritain? Bingung sih saya tadi mikir mau apa ya gitu. Karena nggak tahu gitu, maksudnya bingung. Iya, iya. Aku suka deh kamu. Iya. Boleh lihat nggak? Iya. Oke. Apa itu? Ini album barunya Hindia. Oh, oke. Tapi berarti rutin ganti ini? Kadang kalau lagi pengen ya. Kalau lagi pengen iya. ganti. Oke. Lumayan. Oke. I love your hair. Kenapa terinspirasi dari apa? Bunga-bunga tuh ya? Ya nggak sih? Iya. Ini bunga. Oh, beda-beda. Hello Kitty. Ada Hello Kitty. Wow. Iya, Kenapa? megang AK-47 deh. Oh, oke. Baik. Emang suka Suka ganti-ganti aja. suka ganti-ganti. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Right now, bukan hari ini. Sekarang. Sekarang bingung sih Kak. Soalnya bingung mau nanya apa gitu. Bingung maksudnya. nanya apa? Iya. Oke. Tapi padahal tadi tuh waktu pas jadi sebelum mau kesini, aku lihat kayak dimention kan gitu bahwa hari ini aku bakal datang sini, iya. terus banyak komen, terus tiba-tiba banyak yang DM aku juga, terus katanya, oh Aloy harus datang sih, Aloy harus ketemu gitu. Kenapa orang-orang nyuruh kamu ketemu aku? Sih nggak tahu ini. Aduh, bingung sih, beneran bingung sih. Oke. Pengen nanya apa juga nggak begitu. Ya, kayak ya udah aja gitu. Iya. Kayak misalkan ada apapun kayak lebih ya udah gitu. Oke, nggak apa-apa sih kalau misalnya memang lagi nggak ada yang mau ditanya, kalau lagi nggak ada yang dirasain juga nggak apa-apa juga, nggak usah dipaksain. Kalau gitu kita ngobrol biasa aja lah ya. Iya. Oke. Loy. Oke, apa yang Aloy bisa ceritain? Apa yang kamu bisa ceritain tentang diri kamu? Tentang diri. Apapun. Tadi udah dikit tuh gitu kan, emang suka gonta-ganti warna rambut, suka berekspresi dengan cat di kuku gitu loh. Apa lagi selain itu? Selain itu ya, Yes.
Aduh, bingung banget kalau ditanya. Bingung sih Kak kalau ditanya kayak misalkan saya dirinya apa, maksudnya dirinya apa ya. Oke. Ya kayak gini aja gitu. Oke, kalau gitu Senyum kita gak ada pikiran. Senyum-senyum gak ada pikiran. Iya, maksudnya kayak kosong aja gitu maksudnya. Oh gitu, emang nggak pernah stres? Mikir, tapi lebih ke ya tadi sekali lagi lebih ke mikir sendiri aja mungkin ya kayak. Ya selesai sendiri mungkin kayak ya udahlah gitu cari. Emang biasanya yang dipikirin apa aja? Terakhir tuh tadi misalnya mungkin hari ini ada hal yang lagi dipikirin banget gak? Tapi kalau mikir sih lebih ke ini ya kayak, kalau mungkin mikir ya kayak kemarin-kamarin, kalau misalkan, ini coba ya mungkin jadi pertanyaan kali ya, caranya kita ngilangin apakah baik atau buruk kalau kita tuh jadi people pleaser gitu, maksudnya jadi apa ya itu. Oke. Sebelum aku jawab, kenapa terfikirkan untuk nanyain itu? Apa kamu merasa kamu people pleaser atau apa? Kadang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gitu, makanya ini sebenarnya tuh jadi pertanyaan kan ngomongnya. Jadi maksudnya baikkah atau burukkah gitu. Jadi seorang people pleaser. Iya, aku juga nggak tahu sebenarnya aku tuh kayak gitu apa enggak. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sadar atau enggaknya gitu. Oke. Kenapa orang bilang kamu people pleaser? Nah itu aku juga mungkin karena iya aja kali ya. Oh. Iya apa yang ini, iya ayo gitu. Nah, ketika kamu iya aja, ayo aja itu tuh kamu sendiri nyaman nggak ngelakuin itu? Atau sebenarnya kayak, nggak mau lagi gue sebenarnya gitu loh. Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Tapi kalau yang nggak nyaman pun dinyaman-nyamanin aja. Dinyaman-nyamanin aja? Iya. Cara nyaman-nyamaninnya gimana? Aduh apa dulu contohnya ya? Ya, biar lebih gampang deh coba. Cari contoh yang mungkin udah pernah dilakuin. Aduh bingung lagi Kak kalau disuruh mikir gitu. Cuman kayak lebih ke ya udah aja lah gitu kayak ya udah ntar juga ini ntar lewat gitu loh. Oke, jadi akhirnya udah jalanin aja, ntar juga kelar kok, ntar juga terlewat kok gitu. Oke. Pernah nggak ada momen ketika dimintain sesuatu terus sebenarnya lagi kayak aduh gila nggak pengen banget nih gue, misalnya kayak disuruh minta ada orang yang temenin gue dong gitu kan, atau anterin gue dong gitu, terus kamu tuh sebenarnya kayak lagi capek banget, lagi males banget, tapi ujung-ujungnya iya juga. Iya. Ada momen kayak gitu, sering nggak? Lumayan kayaknya, ya bisa, ya lumayan lah. Lumayan, oke. Ya, ini mungkin bukan belum tentu bisa jadi jawaban pasti, tapi indikasi ke arah people pleaser memang ada. Indikasi ya, baru kemungkinan ya gitu. Cuman kamu mungkin mesti cross check lebih banyak lagi gitu. Bener nggak sih gitu aku tuh people pleaser gitu. Ada indikasinya ke sana. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya baik nggak sih jadi people pleaser? Depend on sih, sebenarnya tergantung sih gitu. Tergantung kayak di dalam situasi apa. Kalau misalnya people pleaser-nya ini bikin kamu jadi even gak bisa prioritasin diri kamu sendiri, itu yang gak boleh, itu yang bahaya. Misal kamu lagi capek banget, kamu lagi ngantuk banget, kamu lagi harusnya istirahat, tapi kamu tetap iyain omongan orang. Atau misalnya kayak kamu tuh sebenarnya gak suka, kamu sebenarnya gak nyaman, tapi tetap kamu lakuin buat orang gitu. Atau kamu misalnya kayak kamu tuh gak ada nih, kamu tuh cuman punyanya segini gitu. Tapi karena gak enak sama orang, akhirnya kamu kasih ke orang tapi malah kamunya nggak punya apa-apa, malah kamunya kekurangan. Nah, itu yang bahaya, itu yang nggak boleh. Oke. Tapi bingung juga sih, ya nggak enakan aja gitu maksudnya. Iya, paham. Apa menurut kamu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kamu nolak? Kalau kamu bilang enggak? Ini tapi kayak tadi masalah yang kayak misalkan ngasih orang atau kita gitu. Karena temen kali ya, karena temen deket kayak lebih ke kayak anjing ntar dia nggak ada loh gitu loh. Oh oke. Itu jadi lebih ke nggak enak aja sih. Kalau kayak sendirinya lebih ke yaudahlah ntar juga, ntar sekali gitu ntar juga lewat lah yaudahlah gitu. Oke, hal-hal kayak gini pernah terjadi ke orang lain nggak? Misalnya yang mungkin nggak terlalu dekat. Kalau tadi kan mungkin contohnya temen, jadi pertimbangannya lebih gede gitu. Kalau itu kok ya udah random orang people lain aja. Apa ya? Nggak tahu sih, lebih ke nggak tahu masalahnya. Akunya nggak tahu.
Oke, berarti mostly kejadiannya kalau ke teman. Mungkin iya, Oke. mungkin bisa jadi ke teman. Pokoknya intinya nggak sadar aja mungkin. Iya. gitu. It's okay. Biasanya emang people pleaser tuh kayak ya udah jadi kayak apa ya, defaultnya tuh iya gitu kan. Nanti baru kerasanya tuh adalah ketika ya memang udah dilakuin gitu. Tapi sebenarnya gini loh. Kalau misalnya kamunya nyaman, kalau kamunya nggak masalah dengan ini, ya nggak apa-apa. Gitu. Ada orang yang ini tuh harus diubah ketika memang dia juga sebenarnya mengeluh gitu dengan kondisi ini. Gitu. Jadi kayak dia iya tapi dia ngerasa aduh gue tuh nggak bisa, gue tuh capek, gue tuh ini, tapi di belakang tuh ngedumel sendiri, misuh-misuh sendiri. Yang paling gitu tuh. Nah itu, dia terus dikurang-kurangin itu tuh sebenarnya. Kalau ngomongin masalah, aduh ntar dia hilang lagi, satu kali bilang enggak, satu kali nolak itu, bukan berarti orang bakal hilang kok. Gitu loh, justru menolaknya kita, ngomong enggaknya kita, itu tuh malah ngebantu orang lain untuk paham kondisi kita. Kalau selama ini kamu iya aja, orang selalu punya ekspektasi kalau Aloy itu pasti selalu mau. Gampang lah Aloy mah. Ya udahlah, santai lah Aloy ini gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari, perilakunya kamu justru ngebentuk habit dari orang lain. Terus nanti misalnya tiba-tiba kayak misalnya kamu kayak kenapa ya tuh orang nggak paham banget, orang gue lagi capek tapi kayak narik-narik gue mulu misalnya kayak gitu. Ya karena memang tanpa kamu sadarin kamu yang ngebentuk habit itu. Jadi akhirnya orang punya persepsi tuh kayak ya udahlah santai Aloy mah gitu. Justru ketika kita bilang enggak, ketika kita menolak, itu malah ngebantu orang lain untuk paham. Kalau sebenarnya, oh oke, Aloy lagi nggak bisa nih, oh batasannya di sini nih, gitu. Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah ya gimana cara nolaknya, ya kan? Iya. Nah, gimana cara nolaknya supaya walaupun ini menolak, tapi at least nggak segitu, nggak enaknya deh gitu. Tetap ada sisi kayak ya nggak enak sih, tapi ya udahlah gitu, masih ada sisi apa ya 50-50-nya gitu. Cara nolaknya adalah kita bisa bilang enggak, tapi kita kasih garantinya tuh apa? Misal gini, ada orang misalnya kayak minta ditemenin kemana gitu, sementara kayak kamu capek banget gitu kan. Kamu bisa bilang enggak, tapi kamu kasih garantinya yang kamu bisa lakuin kapan. Misal, hari ini gue lagi capek banget lagi. Boleh nggak gue tidur dulu 2 jam misalnya, abis itu baru kita cabut. Atau kayak orang misalnya kayak contoh deh misal gini, aku pun suka tiba-tiba di tengah malam nih dicurhatin orang gitu kan. Dan udah habis kegiatan seharian capek banget, aku selalu bilang kayak sorry nih gue lagi capek banget hari ini. Kalau gue paksain dengerin omongan lu malam ini, takutnya gue gak konsen. Boleh besok aja gak ngobrolnya? Jadi kayak kita nolak, tapi ada garantinya gitu. Atau paling gampang misalnya kayak orang minjem duit deh, misal gitu kan. Mau nolak gak enak gitu, mau dikasih juga ragu misalnya gitu. Kita bisa bilang kayak, kalau segitu gue gak ada gitu. Gue bisa bantunya segini. Nah, itu mungkin teori umum lah, banyak orang mungkin udah tahu gitu. Kalau masalah teknis oke gitu. Tapi kayak tadi misalnya masalah nolak ajakan teman minta tolong ini nolaknya gimana kayak gitu. Nah, mungkin bisa kayak gitu yang dilakuin. Pelan-pelan. Gitu. Dan sama satu mumpung tadi ada kayak muncul dari teman-teman juga. Kan tadi bilang kan dari live ini kan exposure gede dan lain-lain. Nah itu tuh kenapa aku seneng Kak, bersyukur sebenarnya dengan dikasihnya dari timnya Bang Rat dan semuanya gitu ya. Tapi kenapa banyakan takutnya gitu? Terkait. Aku nggak tahu takutnya tapi. Terkait exposure yang besar ini. Iya. Oke. Yang kamu rasain apa? Langsung merinding aku anjing. Oh ya? Kenapa ya Kak? Nggak tahu sih, takut aja gitu. Iya. Gini, satu hal yang aku notice ya gitu. Ketika semakin banyak perhatian datang ke kita, exposure yang besar ini kan ngundang banyak perhatian dong, otomatis kan. Semakin banyak perhatian yang datang ke kita, pasti demand-nya akan semakin tinggi. Masalahnya, nggak semua orang nyaman dengan demand. Nggak semua orang nyaman dengan tuntutan, gitu loh. Jadi bagus, exposure-nya bagus, orang mengapresiasi. Tapi semakin banyak yang mengapresiasi, itu kan somehow jadi beban semakin tinggi buat kita. Misal, kamu ujian, dapat nilai 100 misal, terus dipuji-puji nih gitu sama orang tua, wih keren banget Aloy, pinter banget dapat 100. Oke, satu sisi diapresiasi, tapi gimana kalau misalnya di ujian berikutnya nilai kamu 60? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Tahu, tolong apa gimana? Nggak tahu. Ya pasti kan apresiasinya beda dong, nggak mungkin sama kayak nilai 100. Dan bisa jadi ketika kamu dapat nilai 100, terus kamu diapresiasi sama orang tua kamu, besoknya mungkin kamu akan berusaha untuk gimana caranya gue tetap pertahanin nih nilai 100 gue. Ya kan? Atau minimal kalaupun turun ya turunnya gak jauh-jauh banget.
Jadi apresiasi ini atau even kita ngomongnya konteksnya exposure, itu satu sisi kan memang ngasih sesuatu yang bisa memotivasi kita. Tapi ketika sudah terlalu banyak, itu tuh secara tidak langsung jadi beban sebenarnya. Bahwa berarti gue harus terus begini nih. Berarti gue harus lebih baik lagi nih tanpa disadari. Itu yang akhirnya tanpa kalian sadarin itu bukan lagi hal yang kayak fun gitu loh. Itu malah jadi kayak lebih takut lagi gitu. Iya, lebih ke nggak enak aja gitu ntar kalau nggak sesuai ekspektasi orang. Nah itu jawabannya. Karena kalian menyadari ya makin tinggi exposure-nya, makin tinggi perhatian orang-orang, makin tinggi ekspektasi orang-orang. Kalau ekspektasi udah makin tinggi, kita kan jadi seolah dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi juga. Itu ininya. Makanya kenapa ya sama kayak tadi yang aku bilang sama Arab ya, mungkin sesekali harus melihat ini sebagai sesuatu yang ya udah datang aja, bukan sesuatu yang kayak harus dipertanyakan, bukan sesuatu yang kayak harus dipikirin, wah udah gini, wah ini berarti apa lagi, wah ini berarti apa lagi. Gitu. Ya udah datang, oh ya udah selesai gitu. Kayak orang habis kayak kita parkir misalnya, kita kasih uang parkir, tukang parkir ngomong makasih, ya udah makasih, ya udah biasa aja. Bukan berarti besok kita parkir misalnya harus bayar dengan jumlah yang sama lagi gitu. Atau contoh misal kayak kita ngasih ke abang yang buat kalau kita di perempatan Pak Ogah misalnya gitu, kita kasih 1.000 misalnya, terus makasih bang gitu, ya bukan berarti besok kita harus kasih 2.000 gitu loh, bisa aja tetap kita kasih 200 atau 500 gitu. Oke, thank you Loy. Oke, makasih. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih banyak. Sambil ya? Ambil lah. Kak di sini Kak, boleh Kak? Ih, terang banget ih. Lampunya terang banget. Di mana? Di sini. Sini aja. Ya sini aja nggak apa-apa. Kita closing dulu. Oke, baiklah. Mana yang lain? Udah semua ya? Udah semua ya? Oke, guys. That's it for the psychology session for tonight. Thank you so much buat kakak. belum nyala deh. Sama-sama. Kak Indra, terima kasih. Tadi pada bilang kalau mewakilkan sedikit banyak mewakilkan katanya dan dapat beberapa dan banyak dari mereka dapat jawabannya juga. Oke. Gitu. Thank you banget. Iya, Terima kasih. Sama, thank you juga. Iya. Sorry banget drain. Enggak kak. It's fine. Thank you juga udah mau sharing, udah mau percaya. Semoga tadi insight-nya, input-nya bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Dan juga tadi mungkin kalau dari saya pribadi ya banyak yang ketahan nih. Mungkin next time saya kontak langsung kali ya. Boleh ya. Nggak apa-apa. Kalau Boleh mau kontak tanya. langsung kemana nih kak? Ada tadi, mana tadi nomornya? Siapa? Di bawah ini, Oke, di bawah ini. Di bawah inilah ya. Iya, udah kayak gitu deh. Kayak gitu Gitu deh. deh. Nanti kita kasih. Yes. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Kak Indah. Terima kasih semua. Yeay. Thank you, Kak. Thank you guys. Thank you. Aduh ya, kenapa salamannya jadi kayak gini? Thank you kak ya. Thank you. Desi santai aja. Makasih. Makasih guys, makasih. Selalu bahagia. Iya, oke. Ya, itulah. Oh, ya. Salam happy. Salam 343. Thank you. Thank you. W343 in the chat. Boleh dong. Boleh. Kota di sini kesini. Kakak. Kesini aja kak. Boleh kak. Jangan kak. Agak nggak anggun ya. Enggak ntar personal branding saya. Asik. Oke. Dulu mau berdiri. Wah, begini aja. Oke, Oke. everybody screenshot. Satu. Oh ya, Vicam nggak ada. Tuh, 2, 3. Oke. Oke. Mau foto dari situ? Yes. Nih, kamera ini.
Oke. 1, 2. Siap, makasih. Oke, thank you guys. Hati-hati di jalan. Thanks selalu. Iya, sama-sama. Sukses selalu juga. Oh, lagi guys katanya. Apa lagi? Oh iya. Polaroid teh. Ini tuh terus kalian lanjut lagi. Lanjut, kita non-stop kak. Lu nggak capek abis konsul tuh Ya, capek tau? mimisan lah kak. Kan abis konsul capek. Oke, 1, 2. Sip. Oke, thank you ya semuanya. Udah kan? Thank you. Oke, bye. Thank you guys. Bye. Baik, hati-hati kak. Hati-hati kak.